Baru saja hari ini Menteri Keuangan kita Sri Mulyani berpidato bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan yang luar biasa. Lebih dari 279 juta orang sedang kelaparan saat ini. Ini menjadi isu yang sangat ramai dibicarakan hari ini di antara para Menteri Keuangan negara G20. Sebelumnya kita baru saja mendengar bahwa Presiden Sri Lanka kabur dari negaranya karena benar-benar sudah tidak percaya, diminta turun mengundurkan diri, dan akhirnya sudah resmi mengundurkan diri. Perdana Menteri Italia baru saja mengirimkan surat pengunduran dirinya ke parlemen Italia. Perdana Menteri Inggris sebelumnya Boris Johnson mengirimkan sudah mengumumkan sudah resmi mundur. Dan kemarin sebelumnya juga di mantan Perdana Menteri Jepang baru saja meninggal dunia, dibunuh, ditembak saat pidato, Shinzo Abe. Dan banyak berita lainnya bahwa krisis sedang terjadi, krisis pangan terjadi, krisis ekonomi terjadi, krisis energi terjadi, bahkan sudah sampai mendekati kita. Dikabarkan per minggu lalu bahwa dua negara ASEAN, dua negara Asia Tenggara, yaitu Laos dan Myanmar, mereka sudah benar-benar mengalami krisis yang luar biasa, dikatakan hampir mendekati seperti Sri Lanka. Kemampuan mereka untuk mengimpor bahan baku, bahan pangan, energi segala macam hanya bertahan 2 bulan ke depan. Itu sangat-sangat riskan untuk level negara. Good. Kalau mau diterusin banyak sekali hal-hal yang membahas ini, atau kayak kejadian-kejadian buruk ini, berita-berita negatif ini, perang Rusia, Ukraina, dan seterusnya. Tapi poinnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menurut saya secara makro yes, secara global yes terjadi ini semua. Tapi yang perlu kita lakukan tetap melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu ikut khawatir. Waspada perlu, siaga perlu, persiapan perlu. Tapi khawatir jangan, takut jangan, freezing jangan. Apalagi kalau kita kabur, itu kayak coba deh amati. Pola ini terjadi tahun lalu ketika COVID dikatakan kayak bagi puncaknya, tiba-tiba kayak banyak sekali usaha yang bergelimpangan. Tapi sekarang saya nggak benar-benar tahu, tapi kan yang pasti terjadi sekarang di media ini tidak ada lagi berita berapa yang kena COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sakit, karena memang tidak diberitakan. Yes, artinya apa? Pengaruh media itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita proses di kepala kita, dan akan ngaruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan juga kita ucapkan. Sehingga kita perlu memilih berita-berita mana saja yang perlu kita dengarkan, perlu kita lihat, atau minimal kita pasang filter. Kalau beritanya yang masuk seperti itu, respon kita seperti apa? Yes, krisis pangan sedang terjadi, tapi apakah terus kita harus khawatir, terus nimbun bahan makanan sebanyak-banyaknya? Itu saya nggak tahu detailnya ya, tapi bahwa dikatakan ketika semua kontraproduktif, nggak boleh ngekspor ini, nggak boleh ngekspor itu, tiap-tiap negara melakukan itu, justru malah kita nggak bisa kayak pertukaran, yang sini ngirim sana, yang sini ngirim itu, sehingga yang terjadi krisis pangan makin merajalela karena negara-negara pun khawatir bahwa negaranya akan kehabisan pangan. Dan pangan penting sekali, itu kayak nomor 1 dibandingkan semua hal lainnya, karena kalau nggak bisa makan gimana bisa hidup. Itu kayak poin-poin penting. Nah, teman-teman semua, yang mau saya bahas di sini adalah gimana kita tetap stay fokus dengan apa yang kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita bisa punya sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tapi kita tetap harus fokus mengerjakan, berkarya, melakukan sesuatu. Jangan kayak terpengaruh berita ini, berita itu, berita ini, berita itu. Seperti halnya ketika COVID pertama kali muncul. Yes, kita kayak, wah COVID gitu. Kayak kapan selesainya, nanti gimana, wah itu meninggal, tetangga. Itu kayak, apa yang Anda lakukan setelah itu gamenya? Kalau Anda jadi diem, bacain semua berita, terus khawatir, takut, ya itu jadi problem. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu ada masalah, terus yuk, solusi apa yang bisa Anda lakukan? Inovasi bisnis apa? Atau mungkin inovasi kesehatan untuk diri sendiri, minimal menjaga kesehatan diri sendiri dan seterusnya. Dan misalnya kalau sekarang coba yuk mulai kumpulkan uang di rekening atau tabungan, atau mungkin kayak di perputaran bisnis yang lebih sehat, sehingga kita bisa mulai menghadapi krisis ini dengan pondasi atau pertahanan yang lebih kokoh, tidak dengan kayak membaca semua berita itu dengan khawatir, dengan takut, dengan was-was, dengan lihat kayak masa depan suram, ini ekonomi global kok kayak rusuh sekali gitu. Padahal sebenarnya yang paling ngaruh adalah yang namanya zona kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita kerjakan.
Level 2, yes, ada zona pengaruh, influence, di mana kita bisa mempengaruhi sesuatu, mungkin orang-orang sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, karyawan kita, atau siapapun di sekitar kita. Tapi ada yang lingkar perhatian, itu cuma bisa kita perhatiin, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak fokuslah 90% ke sesuatu yang Anda bisa lakukan. 9% mungkin yang bisa Anda pengaruhi, 1% yang cuma diperhatikan dan nggak ngaruh apapun ketika Anda tidak bisa melakukan apapun, sehingga Anda tetap berdaya, berkuasa, berdaulat untuk kehidupan Anda sendiri. Minimal ketika Anda sudah merdeka untuk diri sendiri, baru mulai bantu yang lain. Itu kayak konsep kayak di pesawat, bahwa ada namanya kalau tabung oksigen datang gitu, buat tabung oksigen sih, apa namanya mas, kabel yang bawa oksigen itu kan, kayak kalimatnya apa, pakai dulu baru pakein ke orang lain. Jadi sekarang Anda terus kayak berdaulat, sambil terus menginspirasi yang lain, membantu yang lain, ngajarin yang lain, tarik yang lain. Sehingga kalau kalimatnya itu, kalau ada orang punya masalah, bukan Anda ikut nyemplung berempati, ikut berkeluh kesah, ikut gundah galau gelana dan segala macam, tapi kayak Anda di atas kayak tarik dia untuk naik, untuk kayak maju bareng, sukses bareng. Jadi stay positif, stay happy, stay healthy. Thank you.